Oke, kita akan membahas salah satu kisah yang paling luar biasa dan paling menginspirasi dalam sejarah, yaitu kisah Maryam binti Imran. Ini adalah sebuah perjalanan yang jadi bukti nyata tentang iman, ketabahan, dan juga keajaiban dari Tuhan. Kita mulai langsung ya dengan satu fakta yang wow, luar biasa banget. Dari sekian banyak wanita hebat dalam sejarah, cuma Maryam satu-satunya yang namanya diabadikan menjadi sebuah nama surat dalam Al-Quran. Nah, ini aja udah nunjukin betapa istimewa dan terhormat posisinya. Sekarang, yuk kita selami lebih dalam awal mula kisahnya. Semuanya berawal dari kelahirannya di sebuah keluarga yang sangat soleh dan terpandang. Jadi ceritanya gini, semuanya itu berawal dari sebuah janji atau nazar dari ibunya Hana. Beliau berjanji kepada Allah kalau anak yang dikandungnya nanti akan ia serahkan sepenuhnya untuk melayani di Baitul Maqdis. Nah, yang perlu kita tahu, pada zaman itu, mendedikasikan anak perempuan untuk pelayanan seperti ini tuh hal yang sama sekali nggak biasa. Tapi luar biasanya, Allah menerima nazar itu. Ini seakan jadi pertanda kalau Maryam emang udah dipilih untuk sebuah tujuan besar, bahkan sebelum ia dilahirkan. Maryam pun akhirnya tumbuh besar di lingkungan yang sangat-sangat terjaga kesuciannya. Dia diasuh langsung oleh seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, dan menghabiskan masa mudanya di dalam sebuah mihrab. Itu semacam ruang khusus yang ia pakai sepenuhnya buat beribadah dan mendekatkan diri pada Allah, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Nah, dari sinilah hal-hal luar biasa mulai terjadi. Tanda-tanda keistimewaan Maryam itu udah kelihatan jelas banget, bahkan sejak usianya masih sangat belia. Nabi Zakaria yang jadi walinya sering banget dibuat takjub. Coba bayangin, beliau bisa menemukan buah-buahan musim panas di kamar Maryam pas lagi musim dingin. Atau sebaliknya, setiap kali ditanya, Maryam, ini dari mana? Jawabannya selalu sederhana tapi penuh keyakinan. Ini dari Allah. Ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan Maryam dengan Sang Pencipta. Dia tahu persis rezekinya itu datang langsung dari langit. Tapi kehidupan Maryam yang tenang dan penuh ibadah ini sebentar lagi akan diuji dengan sebuah pesan yang bakal mengguncang logikanya dan menuntut tingkat keimanan yang paling tinggi. Coba deh bayangin posisinya Maryam, lagi khusyuk-khusyuknya ibadah, sendirian, tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok pria yang wujudnya sempurna banget. Sosok ini ternyata adalah Malaikat Jibril yang datang membawa sebuah pesan ilahi yang akan mengubah hidup Maryam selamanya. Dan inilah inti pesan yang super mengejutkan itu. Maryam, seorang perawan yang sangat ketat menjaga kesuciannya, dikasih tahu kalau dia bakal punya seorang anak laki-laki. Sebuah kabar yang ya benar-benar di luar nalar manusia kan? Nah, ini bagian yang menarik banget. Disinilah kita lihat gimana logika manusia berhadapan langsung dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Respon Maryam itu sangat manusiawi. Gimana caranya? Aku kan belum pernah disentuh laki-laki. Tapi Malaikat Jibril menegaskan, bagi Allah gak ada yang mustahil. Cukup dengan satu kata, kun, jadilah, maka keajaiban pun terjadi. Sesederhana itu. Dihadapkan pada situasi yang jujur aja, mustahil menurut akal sehat ini, Maryam pun menarik diri dari masyarakatnya untuk menanggung ujian terberatnya sendirian. Maryam tahu betul apa yang bakal dihadapi. Cemoohan, tuduhan keji, fitnah. Makanya dia membuat pilihan yang sangat berat. Dia memilih untuk percaya pada kehendak Tuhan di atas penilaian manusia. Dia mengasingkan diri, menanggung semua beban emosional dan fisik yang luar biasa itu seorang diri. Dan inilah puncak rentanannya. Sendirian, menahan sakitnya proses persalinan, bersandar di bawah pohon kurma. Di momen itu, dia merasa begitu lemah dan putus asa. Mungkin itu adalah momen tergelap dalam perjalanannya, di mana dia merasa benar-benar sendirian. Tapi, dan ini yang luar biasa, bahkan dalam keterasingan total, dia nggak pernah ditinggalkan. Justru di saat dia paling lemah, Allah mengirimkan dua mukjizat langsung. Tiba-tiba ada mata air di dekat kakinya untuk minum, dan pohon kurma yang kering itu menjatuhkan buah-buah matang untuk dia makan. Ini pengingat banget kalau pertolongan itu seringkali datang justru saat kita merasa paling nggak berdaya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian klimaks dari ujiannya, yaitu saat Maryam kembali ke kaumnya, di mana dia harus berhadapan langsung dengan semua orang yang menuduhnya. Strateginya saat kembali itu sungguh di luar dugaan. Atas perintah Allah, dia mengambil nazar untuk diam atau puasa bicara. Ini bukan diam karena takut loh ya, tapi ini adalah sebuah tindakan iman yang sangat aktif. Dia nggak akan membela diri dengan kata-katanya sendiri, tapi menaruh kepercayaan penuh bahwa Allah punya cara untuk membuktikan kebenarannya. Dan benar aja, seperti yang sudah diduga, dia langsung disambut dengan permusuhan dan penghakiman. Mereka nggak habis pikir,
Gimana bisa seorang wanita yang dikenal sangat suci pulang-pulang bawa bayi? Mereka menuduhnya dengan tuduhan yang paling keji. Di tengah lautan caci maki itu, Maryam tetap teguh, tetap diam sesuai nazarnya. Dengan ketenangan yang datang dari imannya yang dalam, dia cuma memberikan satu isyarat, menunjuk ke arah bayi yang ada di gendongannya. Dan terjadilah keajaiban terbesar yang langsung membungkam semua tuduhan. Bayi yang baru lahir itu berbicara dengan sangat fasih. Dia bukan cuma membela kesucian ibunya, tapi juga mendeklarasikan misinya sebagai hamba dan nabi Allah. Sebuah pembelaan dari langit yang sama sekali nggak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi dari kisah yang begitu luar biasa ini, apa sih warisan abadi yang bisa kita petik pelajarannya? Kisah Maryam itu meninggalkan setidaknya 3 warisan utama buat kita. Pertama, kesuciannya yang luar biasa. Kedua, keteguhan imannya yang nggak goyah sedikit pun walaupun dihantam badai fitnah. Dan yang ketiga, ini penting banget, yaitu tawakal mutlak. Artinya, penyerahan diri total pada rencana Tuhan. Bahkan ketika rencana itu sama sekali nggak masuk akal bagi kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sebentar. Dari semua sifat Maryam tadi, keteguhannya, kesabarannya, sampai tawakal mutlaknya, kualitas mana sih yang paling relevan dengan tantangan yang mungkin lagi kita hadapi sekarang? Kisahnya adalah pengingat abadi bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang percaya.